Oke, jadi ekstraksi itu merupakan proses penarikan, ya, penyaringan. Jadi ekstraksi, kalau ada belakangnya sisi itu berarti kan prosesnya ya, penyaringan kelompok senyawa dari jaringan suatu bahan alam atau kita sebut juga jaringan pengikat itu disebut dengan matriks. Kita menggunakan cairan pelarut yang sesuai. Nah, di sini catatannya adalah ketika kita mengekstraksi berarti kita menggunakan pelarut ya. Dan di sini ditegaskan bahwa pelarutnya itu haruslah pelarut yang sesuai. Jadi tidak semua pelarut itu bisa kita gunakan untuk ekstraksi. Ya, misalnya waktu kita di kimia farmasi 1, kita harus tahu dulu zat aktif yang ingin kita ekstraksi itu dia larut dalam apa? Apakah dia termasuk polar atau non-polar? Ya. Kalau misalnya dia sifat kepolarannya atau kelarutannya itu larut dalam air atau polar, berarti kita bisa menggunakan pelarut-pelarut yang juga larut dalam yang juga menggunakan air gitu ya, yang polar juga. Kalau misalnya dia sejenis yang non-polar, yang tidak larut dalam air, maka kita tidak bisa menggunakan air, berarti kita gunakan yang non-polar seperti heksan, misalnya kloroform. Jadi harus dengan cairan pelarut yang sesuai. Nah, kalau di fitokimia, tujuan untuk ekstraksi itu ada 3 ya. Kita mengekstraksi suatu senyawa bahan alam tuh tujuannya bisa 3. Pertama bisa untuk analisis, bisa untuk screening fitokimia, bisa untuk isolasi. Ya. Kalau analisis ini ya seperti biasa analisis itu kan ada 2, ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, kualitatif ini artinya analisanya itu berarti kita menentukan senyawanya apa gitu ya. Misalnya kita ingin menganalisis apakah ada senyawa flavonoid dalam suatu bunga gitu ya. Berarti kita menganalisisnya adalah bersifat kualitatif. Kalau kuantitatif berarti kita menentukan berapa banyak kadar flavonoid yang terkandung dalam suatu tanaman. Nah, jadi jumlah ya kuantitatif. Jadi sebelum kita melakukan analisa tersebut, kita harus mengekstraksi dulu. Nah, kemudian tujuan kedua adalah screening. Ya, screening ini artinya kita ingin menentukan senyawa-senyawa apa aja yang ada di dalam tanaman tersebut. Ya, misalnya kita ingin screening fitokimia bunga telang. Nah, kita ingin tahu bunga telang ini penyusunnya ada senyawa apa saja. Ya, maka disebut dengan senyawa bioaktif. Nah, untuk screening fitokimia ini biasanya untuk, metabolit sekunder ya, bukan metabolit primer, tapi metabolit sekunder. Golongan senyawa misalnya fenol, alkaloid, flavonoid, kumarin ya, terus, apalagi terpen ya, monoterpen, triterpen, dan sebagainya. Jadi kita ingin menentukan dalam tanaman ini ada senyawa apa saja. Kemudian yang tujuan yang ketiga adalah isolasi. Ya, isolasi ini tujuannya kita mengambil satu senyawa murni. Ya, nama saja sudah isolasi ya. Isolasi itu berarti kan sudah tertuju ke satu ya. Jadi satu senyawa murni. Contohnya dalam kopi. Ya, kopi itu kan mengandung kafein. Kafein itu sudah senyawa murni. Nah, kita ingin mengambil kafeinnya aja dari kopinya. Itu disebut dengan isolasi. Atau misalnya di lada ya, di lada atau merica, kita ingin mengambil piperinnya. Ya, hanya piperinnya aja yang ingin kita ambil, berarti kita mau mengisolasi. Nah, hasil dari isolasi kita yang berupa zat murni itu disebut dengan isolat. Ya, kalau misalnya kita nggak tahu nih senyawanya apa nih, kita pokoknya pengen terserah aja saya dapatnya apa senyawanya. Pokoknya kita mau mengisolasi satu senyawa aja dalam tanaman itu, kita istilahkan dengan isolatnya. Itu. Atau contohnya kalau dalam pepaya itu ada papain ya. Kemudian kalau jadi setiap senyawa itu ada senyawa identitasnya ya, yang di mana yang disebut dengan senyawa identitas itu ciri khas dari dari tanaman tersebut. Misalnya kalau golongan kurkuma ya seperti Curcuma domestica itu senyawa murni khasnya itu adalah kurkumin. Contohnya seperti itu ya. Jadi yang kita cari adalah isolatnya. Nah, misalnya ini ya, tujuan dari isolasi itu kita bisa jadi kita memurnikan sejumlah atau secukupnya dari campuran senyawa ya untuk dikarakterisasi. Jadi kita ingin tahu, kita kan pertama kita mengisolasi, kita nggak tahu zat yang kita isolasi itu apa. Nah, untuk mengetahuinya kita harus
karakterisasi istilahnya ya, mengidentifikasi dengan menggunakan alat. Ya, alatnya bisa pakai NMR, pakai spektro UV, IR, pakai spektroskopi massa. Ya, nanti akan dijelaskan di bagian Bu Yola. Ya, saya bagiannya di ekstraksinya ya sama pemisahannya nanti kromatografi. Jadi setelah kita pisahkan nih dari tanaman, kemudian kita isolasi, kita dapat senyawa murtinya dan kita ingin tahu zat yang kita dapat itu apa, maka kita sebut dengan karakterisasi sampai nanti muncul gitu ya, keluar rumus strukturnya apa. Itu disebut dengan karakterisasi. Nah, kemudian untuk menyediakan senyawa yang cukup untuk konfirmasi membolehkan atau menolak struktur yang diajukan. Nah, ini lebih lanjut lagi nanti ya, kalau misalnya kita NMR, nah itu harus ada analisa khusus ya, nanti ini lebih ke tahapnya ke S1 nanti ya. Atau kita juga bisa untuk memproduksi misalnya kurkumin. Nah, kurkumin itu atau kafein mungkin ya kalau kita harus mengisolasinya dari kopi itu pasti biayanya akan mahal ya. Nah, makanya bisa jadi nanti senyawa tersebut kalau misalnya dia bisa disintesa di laboratorium. Tapi kalau misalnya memang senyawa itu tidak bisa disintesa, mau tidak mau kita harus mengisolasinya dari tanaman tersebut dengan produksi yang besar-besaran sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan dunia farmasi. Seperti kurkumin, ya kan banyak sekarang kebutuhannya ya untuk vitamin hati suplemen hati ya, bukan vitamin, suplemen hati, seperti itu. Atau, apalagi ya yang banyak sekali dibutuhkan itu, nah biasanya itu diisolasi langsung dari tanaman. Nah untuk ekstraksi ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya, eee, laju dari atau kecepatan ekstraksi. Jadi kita kita mengekstraksi itu kan misalnya kita, bikin teh ya, bikin teh. Mana yang lebih cepat larut, kandungan teh itu dengan air panas atau air dingin? Panas, Bu. Pasti es panas ya. Kemudian mana yang lebih cepat, untuk terekstraksi yang halus, yang serbuk, udah diserbukkan atau yang masih berupa daun? Serbuk, Bu. Nah, ini yang dimaksud dengan laju kecepatan ekstraksi ya. Faktor-faktor apa saja yang nanti bisa mempercepat laju ekstraksi. Pertama, derajat halus serbuk. Semakin halus, maka akan semakin cepat terekstraksi karena berhubungan dengan luas permukaan ya. Kontak antara pelarut dengan yang akan dilarutkan itu akan lebih banyak ya karena luas permukaannya lebih eh, luas gitu ya. Jadi semakin halus semakin banyak semakin cepat untuk terekstraksi. Tapi nanti derajat kehalusan ini berpengaruh juga ke kita kan setelah kita ekstraksi misalnya ya kan harus kita saring ya. Kalau misalnya semakin halus terlalu bubuk gitu ya, lamanya nanti di penyaringannya. Ya karena akan menutupi pori-pori kertas saring. Ya, jadi derajat halus serbuknya secukupnya aja ya, jangan terlalu halus, jangan terlalu kasar juga. Kita perkirakan aja yang agar kita lebih gampang untuk menyaringnya juga. Jadi bukan hanya pertimbangannya bukan hanya cepat laju reaksinya ya, tapi juga ketika untuk tahap selanjutnya yaitu tahap penyaringan itu juga harus kita pikirkan. Kemudian ada tipe pelarut. Nah, kalau tipe pelarut ini maksudnya kita mau pakai pelarutnya apa, gitu kan. Misalnya mau pakai air kah, metanol kah, gitu. Kalau misalnya kita ekstraksi dengan air, dengan metanol, nanti hasilnya beda nggak? Dengan alkohol? Beda ya. Kalau air dia kan benar-benar yang dilarutkannya itu hanya yang larut dalam air, senyawa-senyawa yang larut dalam air. Tapi kalau kita pakai metanol dan etanol, nah metanol dan etanol ini termasuk pelarut universal. Ya, dia bisa melarutkan zat-zat polar, semipolar dan sedikit nonpolar. Ya, jadi ketika kita misalnya kita ekstrak daun teh ya. Kalau kita pakai air digodok misalnya, maka warna ekstrak kita itu warnanya biasanya orange ya kalau teh ini. Karena dia hanya melarutkan flavonoidnya. Flavonoidnya kan flavonoid atau taninnya kan bersifat polar ya. Maka air ini hanya bisa melarutkan senyawa-senyawa polar. Sedangkan ketika kita ekstraksi dengan etanol, bisa jadi warnanya menjadi hijau.
tidak seperti air. Air orange biasanya. Kalau pakai pelarut etanol dia warna hijau. Karena si etanol ini juga bisa melarutkan klorofil yang ada dalam daun teh tersebut. Ya, karena daun teh itu kan hijau itu kan dari klorofil ya. Klorofil itu termasuk golongan terpen. Ya. Makanya dia sesquiterpen ya, sesquiterpen. Makanya klorofil ini jadi ikut tertarik oleh etanol. Nah, ini yang disebut dengan tipe pelarut. Tergantung kita mau menarik senyawa apa. Makanya harus kita pilih ya. Kemudian suhu. Nah, makanya ketika ekstraksi itu kita bisa pakai panas, bisa pakai dengan panas dengan ini ya, suhu biasa ya, tanpa pemanasan. Kalau misalnya pemanasan itu contohnya di reflux ya, di reflux itu kan dengan pemanasan. Nah, pasti berpengaruh. Ketika di pemanasan, di reflux, itu satu siklusnya cukup 3 jam. Ya, kita pakai pelarutnya. Tetapi ketika kita pakai maserasi, maserasi itu kan 1 kali 24 jam ya, satu siklusnya nanti ganti pelarut baru 1 kali 24 jam lagi. Karena kita tidak pakai pemanasan, jadi lebih lama mengekstraksi yang suhunya suhu biasa, suhu normal ya, dengan tanpa pemanasan. Kemudian kuantitas pelarut. Kuantitas ini artinya banyaknya pelarut. Apakah semakin banyak pelarut, maka yang akan tertarik akan semakin banyak? Misal ya, kita mengekstraksi ini, kita mengekstraksi 500 gram daun teh ya. Ada yang tahu nama latin daun teh? Ada yang masih ingat? Kita ingin mengekstraksi 500 gram daun teh ini yang sudah kering. Ya, pertanyaannya, mana yang lebih efektif? Nah, kalau misalnya kita 500 gram teh, ya, mana yang lebih cepat ya menurut kalian laju reaksinya jika kita ekstraksi dengan 1.500, 1,5 lah ya, 1,5 liter air, ya, 1 kali 1,5. Oh, bukan ininya ya, bukan lajunya, tapi lebih ke banyak nanti yang didapat ya, banyak rendemennya. Kita ekstraksi dengan 1,5 liter air atau kita ekstraksi dengan 3 kali 500 ml air. Nah, menurut kalian mana yang lebih banyak nanti rendemennya? Rendemen itu artinya hasil ekstraksinya ya, ekstraknya. Mana yang lebih banyak? Dengan 1 kali 1,5 liter atau dengan 3 kali 500 ml? 1 kali 1,5 ya, Bu? Oke, 3 kali 500, Bu. 3 kali 500. Oke, kalau dalam teorinya, maka akan efektif kita memakai yang 3 kali 500 ml. Ya, kenapa seperti itu? Karena ada perhitungannya ya. Kita tidak sampai seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan air segini ya, 1,5 liter ini, terlalu banyak kan? Misalnya kita ekstraksi dengan 1,5 liter. Nah, kalau 3 kali 500 ml ini, gimana ya ininya menerangkannya ya? Ini kan berarti kan 3 kali ini kita dengan 3 kali 500 ml udah kita misalnya pakai reflux kan 1 kali siklus 500 ml ya kan. Kemudian kita saring. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 500 ml pelarut yang baru ya, pelarut yang baru. Kemudian kita saring lagi. Kemudian
setelah yang kedua, yang ketiga, siklus yang ketiga, kita ganti lagi pelarutnya yang baru, kita reflux lagi misalnya kan. Nah, maka secara teoritis maka yang akan lebih banyak mendapatkan mengekstraksi senyawa dalam teh ini adalah yang 3 kali 500 ml. Walaupun nanti volumenya sama ya, tapi kan dia ini menggunakan pelarut yang baru. Nah, ini nanti pengaruhnya itu ke kejenuhan. Ya, kejenuhan itu artinya ketika suatu pelarut kontak dengan zat, ketika dia sudah jenuh, dia tidak akan bisa lagi melarutkan zat kimia yang ada dalam sampel tersebut. Nah, sedangkan kalau ini kan kita pakai pelarut baru terus kan. Jadi satu kali kita ekstraksi 500 ml, kemudian kita saring, kita ganti dengan pelarut baru. Ya, jadi dia tidak jenuh gitu. Kalau 1,5 liter ini bisa jadi dia sudah jenuh dengan sampelnya, jadi tidak bisa melarutkan zat aktif yang ada dalam dalam sampel tersebut. Nah, makanya nanti kalau misalnya praktikum ya, itu kita melakukan pengulangan 3 kali ya untuk benar-benar mengekstrak semua zat yang ada dalam sampel tersebut. Ya, jadi jangan langsung mengekstraksinya pakai pelarut yang banyak. Lebih baik diulangi gitu dengan sedikit-sedikit pelarut. Setelah itu kita ulangi 3 kali. Kemudian waktu ekstraksi. Nah, ini juga pengaruh ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa misalnya maserasi. Maserasi itu kan direndam ya, perendaman. Direndam apakah harus sampai 3 hari direndamnya? 3 hari itu maksudnya ini ya, ditunggu 3 hari baru disaring. Nah, kalau saya 1 kali 24 jam biasanya. Oh, bukan 1 kali 24 jam, gimana ya? Ada yang 1 kali, kalau 3 hari berarti 72 ya. Ya, kalau saya 1 kali 24 jam ganti pelarut. Tuh, jadi misalnya hari ini ekstraksi jam 8. Besok jam 8 pagi disaring lagi, ganti pelarut baru. Esok harinya lagi, lusanya saring, ganti pelarut baru. Nah, ada yang sampai harus didiamkan 3 hari. Ya, mungkin kalau kalian baca jurnalnya ada yang seperti itu. Menurut kalian mana yang lebih efektif ya? Kita rendam 1 hari atau kita rendam 3 hari? Rendam tiap 24 jam sekali. Kenapa Pak Andi? Biasanya hasil yang didapatnya lebih akurat. Nggak Lebih mudah akurat. busuk. Nah, ya kalau misalnya kita pakai pelarutnya air tidak boleh ya, tidak boleh lebih dari 24 jam, pasti akan terkontaminasi dengan mikroba. Kalau pakai pelarut yang lain, pelarut organik yang lain kan tidak akan mungkin ditumbuhi mikroba ya. Tapi ini juga pengaruhnya ke kejenuhan tadi ya. Nah, sifat dari pelarut ya ketika sudah kontak kejenuhan. Ya, walaupun mau kita diamkan sampai 1 bulan misalnya ya, itu akan sama aja dengan 1 kali 24 jam. Karena sudah jenuh, pelarutnya itu udah jenuh, udah nggak bisa lagi melarutkan zat yang ada di situ gitu. Jadi ada orang, oh kita rendam lama aja nih biar banyak yang ketarik. Ya tidak seperti itu juga ya, kita harus mempengaruhi juga mempertimbangkan kejenuhan pelarut. Ya ketika pelarutnya sudah jenuh tidak bisa melarutkan lagi ya tetap aja mau didiamkan sampai 6 bulan sekalipun ya tidak akan tertarik zat yang lain ya tetap segitu aja nanti rendemennya. Maka cukup 1 kali 24 jam ganti pelarut ya, ganti pelarut. Jadi kita 3 kali pengulangannya. Jadi 3 kali 24 jam. Itu. Atau misalnya kita ngereflux ya, ngereflux antara 3 jam dengan 6 jam. Mana yang lebih efektif? Ya tetap aja 3 jam ya, mau 6 jam juga kalau pelarutnya sudah jenuh ya dia tidak akan bisa melarutkan lagi. Nah, kemudian yang keenam, perbedaan konsentrasi ya, perbedaan konsentrasi antara zat yang diekstraksi dengan pengekstraknya atau pelarutnya. Ya pastinya kalau yang itu kan ekstraksi itu kan perpindahan konsentrasi ya. Kalau pelarut itu konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Dari konsentrasi ke konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ya, dari dalam daun itu dalam matriksnya itu kan konsentrasinya tinggi ya. Maka dia akan berpindah ke konsentrasi yang
lebih rendah. Makanya gitu kita butuh pelarut itu yang baru, yang belum ada kandungan senyawa tersebut. Karena semakin berbeda gitu ya perbedaan konsentrasinya antara zat yang akan dilarutkan dengan pelarutnya, maka akan mudah untuk terekstraksi. Nah, ini ya tadi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan apabila akan melakukan ekstraksi. Jadi misalnya ketika kalian nanti praktikum ya, berarti kita praktikum di minggu depan itu sudah masuk lab untuk ekstraksi ya. Nah, kita apa saja metode ekstraksi kan banyak ya. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan? Ya, pertama simplisianya dulu. Ya, kita harus tahu kita mau mengekstraksi apa nih? Ya, simplisianya. Misalnya kita mau mengekstraksi bunga telang. Yang mau kita ambil apa dari bunga telang ini? Ya, kalau kita mau mengambil flavonoidnya, lalu baru kita bisa tentukan pelarutnya apa. Oh, kalau flavonoid cukup dengan air misalnya. Ya. Kemudian atau harus dengan metanol juga bisa, dengan etanol ya, jangan metanol. Kalau metanol kan toksik ya. Kalau untuk bikin sediaan farmasi harus pakai etanol, bukan metanol tapi ya. Kalau metanol nanti toksik. Kita pakai etanol atau pakai air misalnya. Nah, harus dipertimbangkan juga peralatan kita. Ya, yang ada di lab ini alatnya ada apa saja? Kalau di lab kita ada alat reflux, ada alat sokletasi, kemudian ada alat maserasi standar ya. Nah, itu aja yang bisa kita pilih. Ya, metodenya apa. Nah, simplisianya tadi kita juga harus ininya ya, peralatan ini satu jalan dengan metode. Jadi alatnya apa yang tersedia, maka metodenya apa. Ya, ini satu paket dengan metode. Kemudian dalam simplisia tadi juga harus diperhatikan apakah ada zat-zat yang rusak karena pemanasan. Ya, jadi misalnya ada zat yang mudah rusak karena pemanasan. Contohnya apa? Contohnya minyak atsiri. Ya, kalau kita mau mengekstraksi minyak atsiri, kalau misalnya panas kan dia akan terbang ya, kan keluar gitu. Maka kita pilih metodenya yang cara dingin, bukan cara panas ya. Kita cari metode-metode yang cara dingin, misalnya seperti itu. Nah, keempat ini harus kita pertimbangkan saat melakukan ekstraksi. Jadi, misalnya kita memilih metode yang kita gunakan apa? Misalnya metode maserasi. Itu nanti harus ada argumennya ya, kenapa kita menggunakan maserasi ini. Ya, misalnya argumennya sampelnya tidak tahan panas gitu. Simplisinya tidak tahan panas. Makanya kita harus pakai yang cara dingin, salah satunya itu maserasi. Atau peralatan yang ada di lab kita tidak memungkinkan. Ya, yang paling sederhana kan maserasi. Maserasi hanya butuh botol, butuh pelarut, udah selesai ya, tinggal direndam udah. Oke, jadi itu yang harus dipertimbangkan. Nah, ini ya. Jadi simplisia ini kita harus memperhatikan ini ukuran derajat kehalusannya, ya, kemudian golongannya, kemudian lapisan dari simplisia tersebut. Ya, misalnya kalau seperti kayu ya, ketika kita mengekstraksi yang kayu itu kan lumayan susah kalau ditembus ke dalam lapisan dalamnya ya. Makanya harus diserbukan dulu. Tuh. Kemudian cara cara metodenya dengan pemanasan misalnya. Lalu kandungan-kandungan kimia apa aja yang ada dalam simplisia tersebut yang ingin kita ekstraksi. Kalau ingin keseluruhan kita ekstraksi ya yang mau golongan polar, semipolar atau non polar ya kita pakai yang universal yaitu etanol misalnya. Nah, untuk kandungan kimia ini kan ada dua ya, ada metabolit primer atau metabolit sekunder. Oke. Nah, ini nanti salah satu permasalahan ketika kita mengekstraksi dengan air ya. Kalau dengan air itu nanti metabolit primer seperti karbohidrat itu sering terbawa ya, karena karbohidrat kan dia larut dalam air. Nah, makanya lebih bagus kita pakai pelarut organik seperti etanol. Ya, karena metabolit primer ini nanti akan mengganggu kalau tujuan kita isolasi, dia akan mengganggu proses isolasi kita ya. Jadi makanya bagusnya cari
memang untuk pemilihan pelarut itu kita udah menuju ke senyawanya apa yang ingin kita ambil, gitu ya. Nah, misalnya alkaloid. Nah, alkaloid ini kan semipolar ya. Kalau semipolar biasanya kita pakai pelarutnya kloroform ya, kemudian pakai etil asetat misalnya. Nah, jadi dia hanya melarutkan yang golongan-golongan semipolar ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga sedikit tertarik yang nonpolar dan polar. Ya, jadi kan nggak saklek ya pelarut itu ketika dia semipolar misalnya ya, dia akan tidak akan menarik yang nonpolar dengan polar, tidak ya, tidak saklek seperti itu, tapi akan tertarik juga senyawa-senyawa nonpolar dan yang polar tapi hanya sedikit. Nah, ini harus dipertimbangkan, kita sebenarnya mau mengambil senyawa apa. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya kita ekstraksi dengan heksan ya. Nah, heksan itu nanti dia bisa melarutkan lemak. Jadi kecenderungan ekstrak kita kalau kita ekstraksi dengan heksan itu ya, kalau misalnya dia memang kandungan lemaknya banyak, akan berminyak nanti si ekstrak kita itu. Nah, ini untuk pelarut-pelarut yang biasa dipakai di fitokimia ya. Ada air, kloroform, eter, heksan, toluen, DCM, etanol, metanol. Nah, pelarut yang aman, kita kan tujuannya bukan ada tujuan untuk isolasi ya, untuk penelitian, ada tujuan untuk pembuatan sediaan. Kalau pembuatan sediaan farmasi seperti obat tradisional, yang diperbolehkan, pelarut yang diperbolehkan itu hanya air atau etanol. Karena itu yang aman ya, aman untuk dikonsumsi air dan etanol. Kalau pelarut-pelarut lain tidak boleh. Ya, pelarut lain ini digunakan untuk penelitian, untuk mengisolasi, bukan untuk membuat sediaan. Jadi nanti ketika kita bikin sediaan, ya pilihannya hanya air dan etanol. Nah, kalau air, salah satu kesulitan air ini, dia susah diuapkan. Nah, kita kan nanti akan buat ekstrak ya. Jadi ekstrak itu kan ada 3 macamnya. Ada ekstrak cair, kemudian ekstrak yang semi kental, apa sih istilahnya ya, kemudian ada ekstrak kental gitu ya. Kalau kita larutkan dengan air, kita susah menguapkannya. Oke kan, untuk menjadi ekstrak itu kan harus diuapkan lagi ya, untuk menjadi ekstrak kental itu harus ada penguapan pelarut. Nah, digunakanlah untuk penguapan pelarut itu biasanya pakai rotary evaporator. Nah, karena dia rotary evaporator itu kan prinsip kerjanya pakai pemanasan ya dengan air, kemudian ada diputar gitu ya, dengan diputar itu kan nanti akan mempercepat penguapan gitu. Nah, sedangkan kalau air ini kan menguapnya 100 derajat Celcius ya. Masa kita menguapkan air dengan bawahnya juga water bath-nya isinya air, yang ingin kita uapkan di dalam sampelnya air, kan nggak mungkin ya. Makanya kalau untuk ini kebanyakan untuk yang gampang biar diuapkan itu pakai etanol. Ya. Kalau misalnya kita pakai air juga bisa, tapi mungkin kita pakai sediaannya itu langsung dibuat sediaan ya. Misalnya kita bikin sediaannya itu berupa minuman cair ya yang digodok jamu yang digodok itu bisa pakai air. Oke. Tapi kalau kita bikin tablet atau bikin kapsul, mau nggak mau ya pakai etanol ya nanti agar bisa menjadi ekstrak kental. Oke. Nah, kalau untuk air ini penguapannya bisa pakai freeze dry. Ya, ada alat namanya freeze dry. Tapi alatnya mahal ya. Jadi konsepnya itu dibekukan dulu, kemudian ada terjadi sublimasi ya. Kalau sublimasi kan perubahan dari gas ke padat ya. Jadi dari gas jadi padat gitu. Maka nanti ada hasilnya berupa serbuk-serbuk. Cuman alatnya itu lumayan mahal dan tidak banyak yang punya ya freeze dry ini. Jadi nanti kalau bikin sediaan, kalau memang kita bikin minuman segar gitu ya, apa ya contohnya ya. Oh, ada yang dulu lagi tren jus manggis kan. Nah, berarti dia pakai pelarutnya air. Oke, tapi kalau kita mau bikin kapsul gitu yang di dalamnya ekstrak ya, bukan di dalamnya serbuk.
kita pakainya ekstrak kental dari etanol. Nah, ini ya. Ini pertimbangan ketika mau memilih pelarut, pertama harus aman. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau yang aman hanya air atau etanol. Nah, mudah diperoleh dan murah, pasti ya, netral. Kemudian selektif. Selektif itu maksudnya dia hanya mengekstraksi zat yang kita tuju. Ya, jadi misalnya kalau kita memang mau ekstraksi nonpolar, ya bagusnya yang pelarut nonpolar juga. Ya, ada istilahnya tadi like dissolve like ya. Like dissolve like itu artinya kalau senyawanya bersifat nonpolar, pastinya dia juga akan larut di pelarut nonpolar. Kalau dia senyawanya bersifat polar, maka dia juga akan larut di pelarut polar. Kemudian tidak mempengaruhi zat yang diekstraksi. Jadi tidak bereaksi dengan zat yang akan diekstraksi. Nah, sesuai dengan persyaratan atau aturan. Ini persyaratannya yang ada di Materia Medica atau ada di Farmakope Herbal Indonesia. Kalau untuk sediaan obat ya. Nah, ini karakteristik dari masing-masing pelarut ya, contohnya metanol itu toksik ya, pasti toksik, bisa menyebabkan kebutaan. Oke, harganya juga relatif mahal, spesifik, selektif, netral, penguapan lebih cepat, kontaminasi dikurangi. Oke, jadi kalau kita mau penelitian sih bagusnya metanol ya. Kalau untuk mengisolasi memang biasanya pakai metanol. Kalau air tuh kelebihannya aman, mudah diperoleh, netral, ya. Syaratnya harus bebas mikroorganisme, makanya yang kita pakai air untuk untuk ekstraksi ini pakai Aquades ya. Nah, kalau airnya dia tidak selektif, nah penguapannya nih permasalahannya di sini, penguapannya yang perlu waktu yang lama. Nah, terus dia gampang ditumbuhi jamur. Jadi kalau ekstrak air ini nggak bisa disimpan, tuh. Udah penguapannya susah gitu ya. Kemudian juga sebagai media untuk pertumbuhan jamur, jadi memang harus menyimpannya. Kalau saya di freezer biasanya, kalau ada ekstrak air saya simpan di freezer. Ya. Nah, untuk metodenya ya ada cara dingin, ada cara panas. Cara dingin contohnya maserasi, perkolasi ya, counter current. Kemudian panas itu ada digesti, reflux, soklet, counter current juga. Udah mau jam 9 ya. Oke, berdasarkan bentuk campurannya ya. Ada padat cair, kemudian ada cair-cair. Kalau misalnya zat yang akan diekstraksi itu berupa padatan, disebut dengan padat cair. Kalau yang mau diekstraksi itu berupa zat cairan, maka ekstraksinya cair-cair. Nah, ada yang dari berdasarkan proses pelaksanaannya atau ada ekstraksi yang berkesinambungan atau continuous extraction ya. Pelarut yang dipakai berulang sampai proses ekstraksi selesai. Ya, jadi kayak ada siklus gitu ya kalau pakai ini. Ekstraksi sinambung. Nah, contohnya itu pakai soklet ya dari ekstraksi sinambung. Kemudian ada ekstraksi bertahap ya, bed extraction. Pelarut yang dipakai selalu baru sampai proses ekstraksi selesai. Jadi ganti terus pelarutnya ya, jadi pasti boros kalau pakai bed extraction ini. Kadang dari metodenya ya, ada konvensional, ada non konvensional. Ada kalau disebut dengan konvensional berarti yang ini ya masih lama, cara lama ya, soklet, reflux, ya, dekok, maserasi, perkolasi. Kalau yang sudah modern gitu ya, yang non konvensional itu ada ultrasound, acid extraction, kemudian ada SFE ya, SFE, ada kalau MAE ini microwave, jadi pakai gelombang microwave. Kemudian ada super critical fluid extraction. Tuh, ini nanti ada alatnya, nanti kita bahas. Oke, karena sudah jam 9 ya, takutnya nanti Pak Jun masuk ya. Ada kuliah dengan Pak Jun nggak? Ada, Bu. Bu, untuk praktikum hari Selasa udah mulai ya, Bu, fitokimia? Kita janjinya Selasa apa Kamis ya? Janjinya Kamis, Bu. Cuman kan kimia farmasi katanya Selasa.
ada slotnya, jadi mintanya di hari Selasa gitu Bu, 1 hari. Tapi kan lab-nya belum bisa dipakai yang lab ini, lab baru. Kita bisanya pakainya lab ini, lab resep. Sedangkan lab resep Selasa sampai Rabu dipakai sama SMK. Oh, berarti Kamis ya, Bu? Kamis ya Bu? Iya, gimana ya? Nanti saya bilang ke Bu ini dulu ya, Bu Eliana, apa labnya emang benar udah bisa dipakai yang baru. Sebenarnya labnya udah bisa dipakai, tapi masuknya yang nggak bisa. Kan masih ada tiang-tiang kan. Nanti coba saya koordinasikan dulu ya. Apakah Bu Elena benar masuk atau ini kalau beneran udah mulai masuk, ya bisa, saya bisa aja ya kalau hari Selasa. Nanti kan Bu Kiki yang masuk kan? Kalau praktikum? Iya Bu. Iya, benar. Bu. Iya, Bu Bu. Kiki yang masuk. Dan Ibu izin bertanya. Ya silakan Pak Andi. Tadi macam-macam